Kalau kita tahu di Kota Medan dan sekitarnya ya, ada tempat yang memang begitu banyak pengunjung di sini beraktivitas di outdoor dan juga buat acara-acara gathering. Nah, tempat apa itu sebenarnya ya? Kita akan cari tahu bersama ownernya dengan Andi ya, Eka. Bang Doni. Apa kabar Bang Doni? Udah lama ya kemarin ini ya. Nanya nih. Ditanya sama Kepo. Bersama ya, tanya sama Kepo ya. Ya sama, itu beda-beda tipis. Pengen tahu semuanya nih sebenarnya dari Om ya. atau Nah, Om itu latar belakangnya kan penggiat alam ya, penggiat alam bebas. Bisa dibilang gitu ya? Iya. Iya tapi ya. Iya. Oke. Apalagi yang Bang Doni tahu tentang saya ini? Penggiat alam bebas, aku tahunya dia dulu di Ya, dulu kita masih ingat main rafting. Rafting. Iya, benar. Terus kita ketemu di Bukit Lawang ya kemarin. Benar. Kunjungi kakek. Jadi aku sama Bang Andi ini sebenarnya udah lama beraktivitas di alam bebas, penggiat alam bebas. Ya, betul. Tapi aku pengen di sini kita akan mencari tahu, berbagi pengalaman, berbagi cerita apa yang kita kerjain. Karena itu adalah hobi kita. Iya, gitu kan. hobi. Ah. Belum ikhlas meninggalkan apa yang kamu senangin loh, bukan kamu kerjain. Tapi Oh ya, kan belum ya, ikhlas apa yang kamu senangi. senangi. Iya. Karena sesungguhnya pekerjaan yang paling mengasihkan itu adalah melakukan kesenangan. Hobi. Apalagi dari hobi itu bisa menghasilkan, bener gak? Oke. Ini yang tanya saya atau kamu? Oke, lanjut ceritanya Saya gimana? harus paham ya. Oke. Jadi kenapa tidak kesenangan itu kita kemas menjadi sebuah produk bahkan kepada masyarakat atau siapapun market yang ada di luar sana, bahwa sebenarnya kan memang di luar sana orang butuh suatu Hal kegiatan ya, aktivitas yang berbau alam. beralam. Sebenarnya tidak pantas juga kita mengatakan berbau alam. Jadi apa Emang yang alam ada bau? Enggak juga ya. Kalau tempat pembuangan sampah itu pasti ada baunya. berbaur mungkin Om ya? Berbau alam. Jadi begini. Berbau alam. Alam itu artinya melakukan hal-hal yang kita di dalamnya ikut menjaga supaya alam ini Iya. tetap terjaga, lestari, budaya ini tetap terjaga. Hmm, Apa yang kita nikmati masih bisa kita pertahankan. Mungkin itu konsep dari apa yang latar belakang latar belakang akademiknya siapa ya? gimana? Saya. Apakah dulunya juga ikut dari Mapala atau yang lain-lainnya kegiatan resmi gitu? Kalau Mapala sih belum sempat ya Bang Doni, tapi waktu itu saya sempat. Ini kan semasa sekolah ini. Di sekolah siapa sih yang tidak punya organisasi pecinta alam, dan kebetulan saya dulu punya organisasi namanya Rempakem. Rempakem ya. Itu kayak Remaja Pecinta Camping. Dan motonya itu satu, Coker Gospa. kayak aku dulu juga ya. Aku tahun 90-an sama teman-teman namanya Arung. Apa itu? Anak remaja gunung. Om Rempakem. Nah, dari situ ya awalnya ya. Baru Saya belum cerita loh. Ya tadi kan dari ceritanya tadi dari sekolah. Kalau dari sekolah sih komunitas. Jadi mulai sekolah itu memang seneng ke kegiatan-kegiatan yang hari ini juga mungkin anak-anak muda juga seneng. Seneng iya. Ke alam, mendaki gunung, panjat tebing. Semakin banyak loh generasi baru. Cycling, termasuk fotografi ya. Iya. Atau touring atau apa saja, itu kan sebuah kesenangan. Dan kebetulan tamat SMA saya juga langsung fokus ke industri, namanya industri pariwisata atau tourism industry. Jadi dari situlah saya memulai kecintaan saya kepada profesi ini. Jadi profesi yang memang jalan-jalan, menikmati alam, menikmati makanan, dan melihat hal-hal yang indah sejak dari dulu sampai hari ini. Sejak tahun 92 loh. 92 ya? Iya, 92 sampai aku udah lahir belum tuh ya? Masih di atas, di pohon-pohon singkong, ikan-ikan tongkol. Oh, jadi berawal dari situ ya? Iya.
Nah, sekarang kita kan berada di lokasi. Nah, sangat nyaman sekali nih. Mungkin udah banyak yang tahu nih tempat lokasinya namanya Dusun Kreatif. Nah, sebelum kita nanya Dusun Kreatif itu apa, ini kapan nih Om didirikan Dusun Kreatif ini? Dusun Kreatif ya. Ah, Kita mulai bangun di akhir tahun 2013. 2013. Sorry, 2012. 2012. Dan kemudian kita soft launching itu di bulan Mei tahun 2013 sampai hari ini. Jadi kurang lebih sekitar 8 tahun. 7 atau 8 tahun ya. 2012 Om ya. 12 itu enggak. Akhir Ya, tahun. ya, bisa jadi, bisa jadi. Itu isunya tuh mau kiamat itu ya. Ya kiamat buat yang lain, tapi Dua- dari kiamat akan tumbuh sesuatu yang hidup. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ya, betul. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Ya. Nah, ini namanya Dusun Kreatif. Kenapa Kenapa ya? Kenapa Dusun Kreatif? ada nama lain enggak? Sebenarnya sih banyak sih. Banyak, Kemarin ada beberapa nama, taman edukasi lah, kampung hijau lah, Iya. macam-macam. Tapi waktu kita datang kemari, ini Dusun kan berarti kan di dusun, pelosokkan kampung. kali ya, kampung kali ya. Lebih- Ke kampung lebih kali. bawah lagi dari Bawah kampung. Heeh. Jadi waktu kita masuk ke Marendal, Hmm. maka tempat-tempat yang ada di sini kampung-kampung itu diberi nama dusun. Tapi ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Heeh. Nah, saya kebagian dusun berapa? Hmm. Karena kita datang kemari, kita punya konsep, ya sebagai manusia Anda harus kreatif apa saja. Kenapa enggak kita sebut Dusun Kreatif. Kreatif. Oh, Yes. Jadi orang-orang yang sudah kemari ini harus kreatif gitu ya. Atau kalau Anda ingin dicap sebagai manusia yang kreatif, oke, well, ayo bergabung dengan kami. Ayo bergabung. Nah, itu kreatifnya dari segi apa aja sih? Begini ya Bang Doni, banyak hal, kita kembali ke konsep alam tadi. Iya, konsepnya. Bisa tidak Bang Doni bayangkan daun mahoni ini, Aha. dia akan tumbuh muda, kemudian dia akan menjadi tua, menguning dan jatuh. Oke. Jika jatuh ke bumi, artinya kembali ke alam, Mm. itu akan menjadi pupuk. Bisa ya, Pupuk alami, pupuk kompos. pupuk kompos. Tapi bisa tidak dia sebelum menjadi kompos kita manfaatkan yang lain? Harusnya. Dengan daun yang kering menguning itu. Semua, bukan hanya semuanya. daun, ranting, apa saja yang ada di bumi ini. Ya. So, interval sebelum dia menjadi tanah, menjadi pupuk dan kembali ke bumi, kita punya satu Hmm. waktu di mana kita bisa merubah itu semua. Iya. Sama seperti manusia juga, dia lahir, tumbuh, Hmm. dan sebelum dia mati, Hmm. kembali ke kubur. Ada tidak proses waktu hidup, dia mengembangkan dirinya menjadi sesuatu. Iya. Mengembangkan diri menjadi sesuatu sebelum mereka habis, itu adalah Menjadi tanah. kreatif. Ya, Oh. kreatif. Anda merubah jadi apa? Bisa kan? Hmm. Anda bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, bisa menjadi Iya. penjahat, bisa menjadi kriminal. Bener kan? Semasa hidup. Benar. Nah, alam juga seperti itu. Ini akan menjadi sia-sia kalau hanya jatuh terserap. Masih syukur ada manfaatnya kepada rumput. Mm. Dan tidak sedikit yang habis begitu saja tanpa ada Karena ada yang disapu terus dibakar. dibakar, betul kan? Nah, jadi itu Oke, unsur kreatif jadi, adalah sesuatu yang ada di alam ini dengan Hmm. daya cipta kita. Ayo manfaatkan itu sebelum itu semua hanya habis sebagai. Oke. Oh, nggak mau ya, ya udah. Tunggu. Oke, kalau lupa. Ya ada yang diminum, namanya diletakkan. Itulah, Oke. itu ada filosofinya itu. Filosofi. Bahwa kehidupan ini tidak seperti apa yang kamu harapkan semuanya. Oh gitu ya. Tapi toh Tapi kan kebiasaan orang kalau habis tos minum sama-sama. begini loh Bang Doni, kita harus berani berpikir out of the box tadi. Out of the box. Itu sudah biasa. Semuanya sudah biasa. Kalau box masih Box. box. Out of the box. Box itu Iya, belakang. sama seperti dusun kreatif itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Dusun Kreatif. Ya. Ini aku mau nanya, kan banyak kali orang kemarin nih, sebenarnya komponen apa sih yang ditawarkan di sini? Sesuai dengan itu. Iya. Komponennya banyak ini. Tapi saya mau tanya dulu ke Bang Doni. Apa? Mau nanya Salah apa? satu kegiatan yang dilakukan oleh dusun kreatif itu apa sih? Yang Kalau- kamu ketahui? Kalau aku dulu kan sering bermain di sini. Di sini ada gathering,
ada Kalau gathering itu Itu kan biasa ya? jenis tamu ya. Oh, jenis Komponen tamu. itu kegiatan. Oh, Kegiatan apa kegiatan. yang kita lakukan di sini? aku sih Kemarin. kemarin bersepeda. Iya, bersepeda, benar. Itu bersepeda termasuk salah satu komponen kegiatan yang Gitu ya. kita tawarkan. Kita sering bersepeda jauh-jauh, tapi aku selalu ditinggal. Sebentar kok kita sih. Kamu kali dengan saya. Oke, jadi Oke. bersepeda itu termasuk kemudian salah satu yang sedang dilakukan oleh Ah. adik-adik di sini. Hmm. Apa ya, bermain musik? Bermain musik. Oh ya. Main musik itu termasuk komponen. Komponen juga ya. Lah iya. Wow, ini ada musiknya nih. Bener Ah, kan? Keren. Terus satu lagi kita ngopi di sini karena kopi juga bahagian dari sesuatu yang penting yang ada di dusun kreatif. Oke. Jadi bukan hanya minum kopi, Hmm. at least di dusun kreatif kalau Anda ingin belajar Ngobrol-ngobrol ya. ngobrol-ngobrol tentang kopi, Kopi, tapi setidaknya ilmu pengetahuan Menambah. tentang kopi itu Menambah. ada di sini. Oke, Menambah. terus apa lagi ya? Apalagi komponennya nih? Kreativitas. Tadi apa bersepeda? Bersepeda itu Ah, aktivitas ya. Aktivitasnya. Olahraga. Kemudian kalau Ada musik itu termasuk musik, hobi. ada hobi. Benar, Oke, kemudian sekarang ngopi tadi ngopi bareng juga ya. Kopi itu termasuk edukasi, mengedukasi. Mengedukasi ya, Karena ngopi ya. Kopi edukasi itu penting. Kemudian apa lagi? Kerajinan tangan. Oh, kerjaan tangan. Ya, jadi di dusun kreatif itu kita punya kerajinan tangan yang menjadi simbol paling penting yaitu wayang suket. Jadi Wayang suket. Wayang suket itu adalah wayang yang kami buat Dari? daun singkong yang Dari sudah singkong layu. yang sudah layu. Oh. Iya, walaupun suket sendiri itu artinya adalah rumput kering. Suket itu rumput kering ya. Ya, rumput kering. Kemudian ya permainan-permainan yang kami buat dari daun kelapa yang bernama janur ya. Hmm. Kemudian bukan hanya daun kelapa tapi daun nangka juga kami buat untuk Hmm. aktivitas handicraft yang sederhana sampai mungkin yang tidak terpikirkan orang. Apa itu? Daun Jangan Pisang. bisak. daun pisang. Oh, batu. pisang. Iya, daun Oh. pisang. Ten- Itu ya. Ah, Jadi daun pisang batu di sini kami manfaatkan untuk Wadahnya? takir. Takir, Takir iya. itu adalah piring yang Piring. kami buat dari daun pisang. pisang. Tahu kenapa, Bang Doni? Karena Kenapa? kita di sini tidak menyediakan piring ya untuk makan siang. Artinya back to nature bukan hanya sekedar slogan. Iya, tapi ada Gaya aksi hidup Anda, aktivitas Anda itu harus memang betul-betul mencerminkan. bukan hanya mencerminkan, tapi bagaimana meredius kerusakan bumi. Karena kalau Anda Meredius. makan pakai piring kan, Ah, kalau saya kan pakai menggunakan tangan nih, sabun lagi pakai sabun lagi kimia. untuk membersihkannya. Oke, bagaimana dengan daun pisang? Sangat easy, hanya buat kita kumpulkan lagi dan bisa diproses untuk menjadi Pupuk. kompos atau macam-macam. Nah, terus ada lagi komponen yang lain? Oh, Tadi banyak, sudah. banyak. Itu Itu masih masak-masak ada nggak termasuk? Iya, masak-masak. Bukan masak-masakan ya. Jadi masak-masak apa? Ada Kan tingkatan usia yang datang kemari Bang Doni. Oh, Dari iya. mulai umur 4 tahun Ah, sampai yang paling tua saya yang pernah ketemu dengan dusun kreatif itu umur 80 tahun. 80 tahun. Waduh. Oh iya, 80 tahun. Jadi Jadi aku ngapain? Emang dia bisa melakukan apa? oh itu bukan peserta sebenarnya. Juga peserta ya. Kakek saya datang. Oh. Oke, jadi begini Oke, Bang Doni. iya, iya. Memasak ya. Jadi Iya. memasak itu ada anak-anak yang kita ajar untuk memasak. Iya, Kemudian ada orang dewasa yang menggunakan media masakan itu untuk berkompetisi. Iya. Kemudian kalau teman-teman mahasiswa aktivitas memasak itu untuk ajang kreativitas juga ada. Jadi begini, hari ini saya sedikit apa ya, mafhum atau apa ya? Bukan kecewa tapi ada yang terganjal gitu ya. terganjal lah, ada ganjalan di hati. Kenapa anak muda sekarang menganggap makanan Indonesia itu sangat-sangat kampungan, terkebelakang. Kemudian oke deh kalau saya tawarin, Bang Doni pilih mana ini? Sudah memilih nih. Blondo ataukah kebab? Blondo Lu atau bayangin ya, kamu bayangkan itu Iya. Doni kalau misalnya Doni ini anak muda ini ingin ke rumah pacarnya, kemudian membawa oleh-oleh, blondo atau kebab mana yang lebih? Waduh. Soalnya kebab itu ada dagingnya, ada sayur-sayurannya, Ya. ada rotinya. Kelasnya Sementara tinggi sementara blondo Oke.
Oke. yang dari ubi itu kan. Atau gimana bawa rendang gitu, bawa rendang? Ah, kalau rendang aku masih suka. Masih Aku suka ya? sekali berendang. Jadi mana ini Iya. bawa ini? Hah? Ya. Dari ganjalan perasaan yang kurang nyaman mungkin ya Dengan keadaan dengan anak keadaan muda anak sekarang muda. Lalu yang saya berpikir ternyata kenapa anak-anak muda itu lebih mengenal western ya, ala western ya. makanan-makanan luar lah Iya. daripada makanan yang kita miliki, karena memang kita tidak diajarkan untuk itu, Atau tidak diperkenalkan sama orang tua. tidak diajarkan, tidak diperkenalkan. Kemudian kenapa ya ada istilah dasar anak muda mental tempe? Wah, apa yang Iya. salah dengan tempe? Kok tempe ya, anak muda Kenapa mental tempe. Artinya kita makan tempe itu punya stigma lemah. Hmm. Bisa nggak kita perbaiki? Jadi ini kan hal-hal yang simple bahwa Iya. ternyata tempe kalau kita olah menjadi makanan yang bermutu tetap bermutu. Dan yang lebih menggiris hati saya ternyata pengusaha tempe di dunia yang paling kaya itu adalah turis Amerika yang berjualan tempe di negaranya. Di negaranya. Lah, dan mendapatkan inspirasi di Pulau Dari Jawa. Indonesia ya? Dari Indonesia. Iya, terharu Om. Kenapa nggak jadi tukang tempe? Oke, itu salah satunya ya Bang Doni ya. Oke. Oke. Artinya apa? Ayolah perkenalkan lebih banyak hal. Kenapa tentang orang luar Indonesia aja yang menghargai menjadi ya? kelemahan kita itu adalah kemasan Bang Doni. Jadi Iya. apapun kalau kita kemas dengan baik, Oke, pasti nilainya itu akan lebih tinggi. bertambah lebih tinggi. Iya. Ada lagi komponen yang Oh tawarkan? banyak. Ah. Di sini juga anak-anak kita ajarkan bagaimana sih supaya kamu atau Anda atau kita semua menghargai apa yang sedang kita makan. Hmm. Karena ternyata banyak anak-anak atau bahkan orang dewasa sendiri yang tidak tahu padi itu asalnya dari mana sih. Karena mereka Gitu. tahu ya padi itu ya dari swalayan, bukan dari sawah. Ya kan? Iya. Saya pernah membawa anak-anak sekolah yang ternama di Kota Medan. Mm-mm. Levelnya itu SMP loh, kelas 3 mestinya sudah banyak pengetahuan Pengetahuannya tentang ya. tumbuh-tumbuhan. Iya. Waktu saya bawa ke kebun kelapa sawit yang waktu itu sedang belajar berbuah pasir ya, Mm-mm. itu warnanya kan hitam. Lalu saya tanya, "Hi children, do you know what kind of fruit is it?" Kemudian mereka menjawab rame-rame, "Oh, anggur." Wah, kelapa sawit. Kelapa sawit, oh iya deh. Aduh, Bang Doni nih. Jangan-jangan kamu juga tidak tahu nih buah anggur mana, kelapa sawit yang mana. Karena bentuknya sama-sama hitam. Artinya begini, Anda jangan terlalu bangga anak Anda itu sekolah di tempat yang Mahal. bukan mahal loh. Elegan. Rasanya sangat elit, sangat apa, tapi untuk hal-hal yang mendasar itu tidak tahu. Tadi pagi saya sempat shock juga karena anak kelas 6 SD saya tunjukkan ayam yang sedang mengeram di sana, kemudian mereka melihat lalu tanya ke saya, "Apa itu, Om, hewannya?" So, Masa yang sudah begitu apa ya? itu karena kamu tahu, kita tahu, maka kita menganggap ketidaktahuan itu menjadi sesuatu yang sangat absurd dan sangat menggelikan. Nah. Tapi pada kenyataannya mereka tidak tahu. Oke, jadi ayo, itu ya apa ya? teman-teman, bawalah anak Anda mumpung alam masih Dan- menyediakan oke. semuanya, bahwa tidak cukup hanya melihat konten atau gambar atau informasi itu hanya dari layar handphone Televisi dan ataupun handphone. dari Mbah Google atau apapun. Mereka perlu menyentuhnya, merasakannya, membauinya, Oh, bahwa gitu. itulah sebenarnya perbedaan-perbedaan yang ada. Mainan tradisional ya, yang zaman-zaman Oh ya, dulu kok ya. saya lupa ya. Kamu Ah. pernah main permainan tradisional? Pernah di sini Waktu sampai kapan sekarang itu? Permainan sampai sekarang aku tradisional? nggak bisa enggrang itu nggak bisa Enggrang, Terus ada Dulu waktu kecil pernah main? nggak pernah. Nggak pernah kecil? Aku kecilnya di kota Om. Oh, ya, oke. Jadi permainan tradisional ini juga dimainkan di Dusun Kreatif Indonesia dan bukan hanya sekedar dimainkan ya. Contoh permainan gobak sodor itu kan menarik ya. Orang beranggapan itu bahasa Betawi, ini bahasa Jawa, gobak sodor. Gobak sodor. Padahal itu dari bahasa Inggris, go back to door, bahwa di sana ada kotak-kotak yang harus kita lewati. Kemudian dari garis awal menuju ke garis akhir, kemudian harus kembali lagi ke garis awal, di mana seorang pemain itu harus masuk ke kotak pertama, kemudian masuk ke kotak kedua. Level kesulitannya itu makin tinggi, Semakin bener kan? tinggi, iya. Makin banyak rintangan, makin banyak yang menjaga. Kemudian dia harus kembali lagi ke kotak awal. Artinya itu adalah simbol dari bagaimana manusia hidup dilahirkan, kemudian dia harus berusaha, bergerak,
kemudian melewati fase-fase dalam kehidupan. Oh, ada filosofinya Iya gitu ya. benar, dan makin lama kan makin berat ya. Makin berat, makin banyak yang harus dipikirkan. Tidak hanya dibutuhkan kecerdasan dalam permainan gobak sodor, Anda harus melihat setelah main pertama, kemudian Anda harus mengkalkulasi langkahnya harus seperti apa. Kemudian yang terpenting, kalau Anda sudah sukses, Anda juga harus ingat kembali ke awal. Anda Melalui proses itu. kembali Oke. ke Tuhanmu katanya. Jadi tidak sesimpel yang orang Oke. duga. Jadi permainan tradisional itu tidak menarik kalau mereka tidak tahu apa latar belakangnya. Iya. Oh, gitu. Ada satu nih yang menarik nih, Bang Doni. Apa tuh? Meriam. Oh iya, di sini juga ada. What do you think about meriam? Meriam itu dari bambu, tapi kalau orang-orang tua sekarang, aduh bahaya. Bahaya ya. Nanti bisa meledak. Katanya Saya kena malah kejadian. tertarik itu dengan kata meriam itu sendiri, Bang Doni. Karena Apa di tuh? Jawa saya bertanya, tahu nggak meriam bambu? Mereka tuh tidak, meriam bambu itu lebih banyak dikenal di daerah-daerah yang di mana daerah itu pernah dulu dijajah oleh Portugis. Di mana So, do you know Mariam itu kan nama Nama Mother of Mariam. Isa, Jesus. Iya. Dalam kepercayaan Nasrani. So, jadi ada apa di meriam itu? Nah, jadi itu sangat menarik. Jadi kami juga coba mengupas dari sisi sejarahnya, kenapa sebuah permainan itu bisa bernama Mariam. Mariam Oh, atau gitu. Go Back to Door tadi, atau Iya. Go Back to Your Door. Kalau patok lele, Ya patok lele itu ada berbagai macam versi. soalnya di sini aku main patok lele juga. Ya, patok lele bukan hanya di dusun kreatif, di Indonesia, di daerah Banyak ya? Sumatera, daerah Riau, Kepulauan itu masih banyak dimainkan, dan di daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak dimainkan. Oh. Sama juga seperti main engklek yang dulu namanya zondak mondak, berasal dari bahasa Oh, gitu. Belanda. Dan yang paling menarik nih, Bang Doni, Apa tuh? main congklak pernah? Pernah. Oke, main congklak itu. Di sini. Oh iya, saya tahu karena kamu tidak punya di rumah ya. Bisa nggak bayangin itu congklak kenapa lubangnya 7? Aku gak pernah berpikir gitu. Yang penting dimainkan, cara mainnya tahu. Oke, cara mainnya gimana nih supaya kita lebih menarik nih? Apa? Dimainkan. Kita bagi dulu buah-buahnya itu sama rata. Oke, sama rata ya. Siapa yang duluan main, tetap Sepakat kan untuk lumbungnya itu semakin Iya. sebelah kanan, sebelah kiri. sebelah kanan dan sebelah kiri. Main tembak atau tidak? Iya. Pakai pekong atau tidak? Iya. Kemudian ada orang yang bermain di sebelah sana, boleh-boleh saja kan berbeda dengan kita. Iya. Boleh kan? Boleh. Nah, itu artinya apa? Bahwa ya kalau bermasyarakat, bersosial dalam kehidupan masyarakat ini kan begini. Kita bernegara di Indonesia ini kan punya hukum ya. Kemudian di Malaysia ada hukum, Ada. ada. Di Singapura Ada. perakatnya yang Malaysia. patuh hukum. Malaysia kayak. Singapura juga Singapura kan. juga. Oke. Kenapa kita tidak ambil serta-merta saja hukum undang-undang di Malaysia kita terapkan di sini? Mah. Itu Oke, aku kan? nggak tahu jawabnya. Tidak tahu jawabnya. Jadi begini, Bang Doni. Karena mereka sepakat dengan apa yang mereka buat. Iya. Ya, jadi di congklak juga begitu. Ini ya cara main kita begini. Yang di sebelah sana terserah mau mainnya main seperti apa, apa. Yang iya. penting kita berdua melakukan apa yang telah kita sepakati. Oke, Itu kunci intinya. itu intinya. Jadi bisa saja kita lebih baik sih sebenarnya undang-undangnya, hukumnya, tapi kesepakatannya kita itu nggak ya. sepakat untuk menjalankannya. Jadi oke. kita sudah baik sebenarnya. Oke. Kopi dulu kita, Om. Saya paste aja. Kopi kita bukan main laptop. Oke. Yuk. Ada yang minum dulu baru disentuh, kemudian ada yang disentuh dulu baru minum. Aku nggak mau komen lagi gitu. Oke ya. Dalam bahasa Jawa itu ada pitulungan, pitu. dari 7. Ada 7 lapis langit, Udah. 7 lapis bumi, Hmm. ada 7 lapis tingkatan neraka. Ih, Kalau kue lapis berapa? ratusan. Ratusan. Salah satunya ya. Begitu banyak komponen-komponen yang ada di sini itu kan. Iya, betul. Aku nggak bilang itu sangat ribet sekali mengurusnya ya. Tapi sekarang itu sumber inspirasinya dari mana tuh Bang Andi? Ayo. Pertanyaan Bang Doni ini mudah. Agak menggelitik kali ya. No, mudah sekali. Mudah sekali ya. Jawabnya sulit.
Iya nanya, mudah aku cuma nanya berapa kata aja kan mudah. Itu Bisa sumber. nggak jawabannya dikasih alternatif A, Oh, ya, kemudian B, tidak. tidak. Kenapa gerakan tidak seirama dengan omongan Om? Itu kan kesepakatan. Kesepakatan dalam hati ya. Kalau kita sepakat bahwasanya iya itu seperti ini, wah. Oh iya. Tapi aku nggak sepakat. Oke. Oke. Nah, itu. Nah, ini Inspirasi. iya, sumber inspirasinya dari mana nih? Boleh nggak balik ke masa silam lagi? Oh, boleh silakan. Oke. Tadi masih ingat ya, Iya. kalau pekerjaan pertama saya itu menjadi turis guide loh. Turis tahun guide, 92, 93. Saya dulu pernah menjadi guide termuda juga. Jadi Wow. pekerjaan saya Ada fotonya tuh, Om? Ya pasti lebih ganteng daripada kamu. Oke, lanjut. Daripada dia lah. Oh, dia kameramennya. Kameramen. Gini biar lebih gitu. Enggak, kamu muka kau kemari. Dia nggak mau masuk kamera, bener loh Om. Nggak usah. Jadi Eh, pekerjaan saya itu hmm. tahu ya, turis guide, nanti saya ngomong malah nggak ngerti. Iya, Turis guide tahu itu adalah lah. duta wisata Indonesia yang kita selalu berhubungan dengan orang asing, bukan hanya Asik asing untuk nih, tapi membawa. domestik juga. Iya. Bukan hanya membawa tapi memperkenalkan hal-hal baik nih. Hmm. Jadi- Tahukah Anda bahwa mereka orang-orang Eropa sana, pertama ini alamnya ya, Indonesia ini kita tidak perlu pintar untuk bisa bertahan hidup di sini. Maksudnya? Mau tahu ya maksudnya begini. Negeri kita ini kan ada kepastian nih 12 jam malam. 12 jam Siang. dan masa siang semuanya tumbuh, masa malam istirahat. Tapi di Eropa bayangin ya, kalau 4 bulan itu bisa tidak ada matahari. Iya. Jadi harus pintar untuk bisa tinggal di sana. Kita Iya. tidak. Kemudian mereka melihat bagaimana ramahnya orang Indonesia. Saya bisa berjalan, saya orang Medan, tapi kalau ketemu orang di Sumatera Barat, say hello, apa kabar, kemudian minta rokok, minta jajanan, itu menjadi hal yang lumrah saja, walaupun kita tidak kenal. Itu Aku potong Om ya. boleh. Ramahnya orang Indonesia, tapi di zaman sekarang ini Om, ramahnya untuk di dunia nyata, di dunia sosial, orang Indonesia itu kok ngeri ya, jahat-jahat ya. Ada statement seperti itu loh. Itu kan yang buat statement, saya merasa nggak begitu. Kalau kita hidup, Makanya orang asing itu heran. Di dunia nyata orang Indonesia ramah-ramah ya, tapi di dunia maya kok ngeri-ngeri kali ya ngomongnya. mungkin bukan dia, mungkin itu akunnya orang Eropa yang menyamar jadi orang Indonesia. Oh gitu ya, Iya. oke ya, gak usah ngambil negatif ya. Salah. Aku juga shock juga baca itu statement tas siapa itu yang buat Saya itu. tidak suka membaca sesuatu yang membuat saya shock, karena saya sudah cukup shock. Kenapa Om shock? Ya shock tadi, saya shock malah melihat orang Eropa itu yang Iya. terharu melihat begitu banyaknya makanan-makanan tradisional Indonesia. Saya bisa terangkan ini apa coba? Kita punya rendang, kita punya bakso, kita punya Sate. sate, semua itu enak banget. Ya kan, kita punya sambal yang kalau kita hitung itu ada sekitar Banyak kali sambelnya. 87 jenis. Iya, cabai aja ya bahan utamanya ya. Cabai. Ngebayangin nggak dulu bagaimana penemuan cabai itu? Kok bisa cabai dicampur dengan bawang itu menjadi enak, dicampur terasi sedikit ini menjadi Iya. gini. Atau Sehingga mungkin dulu- berapa 80 jenis itu ya. Iya, bisa jadi kan dulu orang makan pertama, wah, Pedas. makanan setan ini ya kan. Tapi kenapa Sekarang itulah orang Indonesia hebat. nagih. Lagi. Dan kalau orang Eropa itu hanya taunya Tabasco ya. Kita ini Tahu bakso. no, Tabasco itu jenis merek tertentu ya. Oh, bukan tahu bakso itu ya. Bukan. Tapi kita punya yang pecak lah, yang sambal keriting lah, sambal dewa lah, sambal setan lah, atau aduh, Banyak kali ya. banyak banget sambal. Itu hanya sambal. Mereka sempat menangis melihat itu. Terus Kenapa menangis? terharu mereka. Oh, terharu. Karena sebagai manusia mereka hanya menikmati satu jenis sambal, Ah, dan kalau kurang pedas ditambah pepper. ah. Yang peppernya itu juga dari Indonesia, coba bayangkan, Indonesia kayaknya. Oke. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Rempah-rempah di sini. Terus Ini kita masih back iya, to iya, ini kan inspirasinya. Ya, Nah, inspirasi. iya. Tahu nggak Bang Doni, kalau saya bicara tentang nenas, Ah, apa yang Anda pikirkan? Ada berapa jenis nenas? nanas madu Terus bisa dimakan ya? bisa nanas patah tulang, Nah, oke, terus
nggak tahu lagi, Nggak nanas tahu lah, biasa-biasa, habis ya. yang penting asam. Nah, tahukah Bang Doni bahwa kalau kita ke Sumatera Barat atau di daerah Sumatera Utara ini, ternyata nanas itu ada yang hanya enak dibuat apa namanya Fajri. ada yang untuk serikaya, ada yang untuk jus, ada yang untuk Rujak. kalau suku Chinese itu mereka menggunakan untuk Manisan. sembayangan paikong ya kan. Kalau ada yang nanas itu khusus untuk menggugurkan kandungan, Iya. ada yang untuk asam gugut, macam-macam. Pisang itu ada yang enaknya itu dijemur, sale, ada yang pisang enaknya hanya direbus, ada enaknya digoreng, ada yang pisang itu untuk kendurian, ada yang pisang itu untuk apa? Catering, ada pisang yang hanya enak untuk monyet, ada pohon pisang yang hanya daunnya yang bisa diambil dan jantungnya, Iya. ada pisang kalau kita ingin memelet seseorang, ada yang orang punya Banyak ya. wah punya ilmu hitam tidak boleh makan pisang itu, artinya kita punya banyak kaya hal-hal seperti itu. Terus lagi dan terlalu banyak, saya bisa berdiri nanti berhenti di pinggir jalan, saya memungut benda-benda kecil. Bang Doni batuk? Nggak pilek. Oke. Memungut hal-hal kecil saya rangkai menjadi sebuah kerajinan tangan dan mereka menerimanya itu dengan exciting bahwa Indonesia kaya banget. Dan berawal dari situ, kenapa nggak saya kumpulkan menjadi satu tempat? Oh gitu. Ya. Kenapa? Bukan untuk turis, bukan untuk orang-orang mancanegara yang tidak tahu tentang Tapi kita. karena kemauan sendiri aja gitu ya, nggak mikir. Bukan kemauan saya sih. Maksudnya keinginan gitu ya. Keinginan didasarkan oleh problem yang terjadi pada hari ini. Ternyata anak-anak Indonesia tidak banyak yang tahu tentang apa yang mereka miliki, Bang Doni. Gitu. Arab Saudi punya minyak ya, Bang. Iya. Punya apa lagi? Korma. Tapi mereka bisa tegak berdiri, membusungkan dada, mereka kaya. Apakah kita tidak punya minyak? Punya. Kita punya korma? Punya. Dan sekarang udah banyak budidaya kurma. Oke. Arab Saudi punya karet? Nggak punya. Nggak punya. Itu baru karet. Punya pohon rambung? Nggak punya. Nah itu, kita kurang apa sebagai orang yang punya negara seperti ini? Hanya masalahnya kita tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu atau Tidak mengerti bahwa kita itu kaya. Oke, dalam contoh nih. pengelolaannya. Ya pengelolaan. Kalau saya tanya pisang tadi mungkin Bang Doni juga tidak akan bisa lebih mengucapkan 5 jenis pisang padahal kita punya 135 jenis pisang. 135 pisang. Oke. Itu asli yo. Ambon, Iya, lilin, Lilin. kapok, raja, tanduk, barangan, pipit, nangka, pisang apa lagi? Pisang Banten, namanya. pisang merah. Iya. Tapi hari ini anak-anak hanya bisa mengatakan begini. Pisang Ambon, pisang barangan, pisang molen, pisang crispy, pisang pasir. Ya sudah habis, Udah habis. pisang goreng. Itu pengolahannya ya, bukan jenis pisang ya. Nah itu dia makanya. Apakah kita tidak miris bahwa kita punya tapi kita tidak tahu? Oh Oke, gitu. Oke. Jadi itulah dari sumber inspirasinya ya. Jangan muluk-muluk orang luar ya untuk tahu tentang apa yang kita miliki. Ternyata orang Indonesia sendiri tidak tahu apa yang kita miliki, Bang Doni. Nah. Dari Oke, situlah jadi kenapa dusun kreatif itu mengumpulkan hal-hal yang ada di sekitar jadi kita. yang nonton ini merupakan apa ya, membangkitkan kembali lah, bisa dibilang ya. Wah ternyata iya ya, banyak iyanya nanti ini ya dalam pikiran mereka. Iya ya. Ya, Oke, jadi itulah sumber inspirasinya. Oke ya, yang terakhir Om, pesan-pesan untuk generasi muda dan harapan Om ada nggak lagi yang keinginan yang belum tercapai? Simple sih Bang Doni. Apa tuh? Simple tapi pasten Tidak ya. ada yang meragukan bahwa Indonesia adalah negeri yang terberkahi. Jadi kalau Kus Plus mengatakan sampai lagu pun dilagukan ya. Tongkat dan batu menjadi tanaman. Ini nyata memang itulah yang tanam salak, tumbuh salak itu juga lagu inspirasi ada juga ya. yang salah itu tumbuhnya semangka. Nggak ada Om, yang ada. Ternyata salah bibit, salah lempar ya. Jadi apa yang ada di bumi Indonesia ini sebenarnya cukup untuk kita semua. Tinggal bagaimana kita memaknai itu sebagai berkah yang kita miliki dan kita punya kemauan untuk merubahnya itu menjadi sebuah produk-produk yang bisa menghasilkan
kemakmuran dengan kreativitas. Jadi semuanya bisa kita rubah menjadi sebuah produk yang menarik sih sebenarnya. Hanya yang dibutuhkan adalah kemauan kita. Kemauannya. Ya, untuk mau berpikir kalau kita mengaku sebagai makhluk yang punya otak untuk berpikir. Jadi anak muda dimanapun Anda berada, saya kira yang nonton ini, ya saya kira apa ya? Ayolah mulai menghargai, mengeksplor apa yang kita miliki di bumi Indonesia, karena apapun yang kita cintai, yang kita kerjakan dengan ketulusan hati, maka apa yang Anda sentuh itu akan menjadikan sesuatu yang berkah buat Anda. Itu Bang Doni. Oh tuh, luar biasa ya, sangat inspiratif sekali ya apa Biasa yang di kita luar loh. ngobrol. Itu Ariel Noah. Ariel ya. Iya. Dan satu lagi, keinginan ada nggak yang belum tercapai nih? Tadi cuma satu, kok ini ada satu lagi. Oh, tadi kan sekalian nanyanya, cuma Om belum jawab. Keinginan yang belum tercapai. Iya. Saya tidak muluk-muluk Bang Doni. Apa tuh? Keinginan-keinginan yang belum tercapai, tapi yang pasti Medan butuh tempat seperti ini mungkin 5 atau 6 lagi. Wow. Dan yang pasti bukan tidak tercapai, tapi saya ingin posisi saya ini bukan hanya apa ya, didominasi oleh Influencer lah ya, bisa dibilang ya. Bener. Saya kepingin anak-anak muda yang bangkit, karena Ah. tidak ada salahnya Anda sukses di waktu muda. Oke, sangat Daripada bagus sekali itu. Anda berpikir bahwa di usia 40 atau 50 Anda mulai Berpikir sukses. untuk itu. Karena ayo Ayo. Anda lebih nyaman di saat Anda punya tenaga, berbadan sehat untuk meraih sukses itu, daripada nanti Anda sudah penyakitan baru Anda berpikir untuk sukses. Wow, Itu. sangat bagus sekali. Oke. Jadi intinya kan tadi maksudnya boleh siapa saja copy paste, Om akan mendukung gitu ya. Copy Kan- paste boleh kalau tidak ada apa namanya Teh atau susu gitu. Bukan itu kita bahas. Kopi maksudnya menduplikat ini. Boleh. Om tadi bilang kita butuh 4 atau 5 tempat yang seperti ATM, ini. ingat. Ambil, tiru, Amati. ambil ya amati juga boleh, tiru, Tiru. modifikasi. Modifikasi, karena kalau amati, tiru, modifikasi sudah Anda lakukan, dan Silakan. yang paling penting kreativitas Anda, maka ATM yang ini akan mengeluarkan uang